Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bu Sari, di pelajaran IPA untuk kelas 8, khususnya kelas 8E. Materi kita kali ini masuk ke bab 3, yaitu mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan sistem atau alat yang memudahkan kegiatan manusia, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih ringan. Contohnya, seorang petugas gudang memindahkan barang yang berat dengan bantuan bidang miring. Ini akan lebih ringan terasa dibandingkan dengan nomor 1, yaitu benda diangkat dengan manual. Mudah dipahami ya fungsi dari pesawat sederhana ini. Di sini kita akan membahas tuas atau pengungkit, bidang miring, dan katrol. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas merupakan salah satu pesawat sederhana berupa batang yang dapat berputar pada titik tumpu. Berdasarkan titik tumpu, beban, dan kuasanya, tuas dibagi menjadi 3 macam. Tuas jenis pertama, titik tumpunya berada di tengah. Tuas jenis kedua, beban yang berada di tengah. Dan pada jenis ketiga, yang berada di tengah adalah kuasa atau orangnya. Pertama, kita bahas tuas jenis pertama. Komponen yang ada adalah TT atau titik tumpu, tempat penumpu berada, TB, titik beban, tempat benda diletakkan, dan TK, titik kuasa, tempat gaya bekerja, atau orang yang melakukan gaya tersebut. Nah, LB adalah lengan beban, jarak antara benda dengan titik tumpu. LK adalah lengan kuasa, yaitu jarak antara gaya yang berkuasa dengan titik tumpu. F adalah gaya, W adalah berat benda. Rumusnya yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. W per F sama dengan LK per LB. Ini rumusnya sama saja ya, hanya diturunkan dari atas. Nah, jadi berapa keuntungan yang didapatkan oleh orang yang menggunakan pesawat sederhana? Keuntungannya, untuk tuas jenis pertama, dapat dibentuk dengan bentuk persamaan KM sama dengan W dibagi F, sama dengan LK per LB. W adalah berat atau beban benda, satuannya Newton. F adalah gaya, satuannya juga Newton. LK lengan kuasa, cm atau meter. LB lengan beban, cm atau meter. Dan KM keuntungan mekanis. Nilai keuntungan mekanik maksimal dapat diperoleh ketika LK atau lengan kuasanya diperbesar dan LB atau lengan bebannya diperkecil. Jadi ketika jarak bendanya lebih dekat ke titik tumpu. Benda-benda yang menggunakan tuas pengungkit jenis pertama, contohnya gunting. Nah, titik tumpunya di tengah, di antara kuasa dan beban. Dan benda lainnya yaitu palu, tang, gunting kuku, dan juga jungkat-jungkit. Selanjutnya, tuas jenis kedua. Tuas ini memiliki komponen-komponen yang sama dengan tuas jenis pertama, namun dengan posisi yang berbeda. Beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa, sehingga posisinya seperti ini, lengan beban dan lengan kuasanya. Jadi lengan kuasanya lebih panjang dibanding lengan beban. Persamaannya sama dengan tuas jenis pertama. Benda-benda yang menerapkan prinsip tuas jenis kedua, contohnya gerobak dorong. Beban yang berada pada gerobak dorong terdapat di tengah-tengah antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh lainnya adalah alat pembuka tutup botol dan pemotong kertas. Tuas terakhir, tuas jenis ketiga. Komponennya sama dengan tuas kedua dan pertama, yaitu titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban.
Namun komponen yang berada di tengahnya adalah kuasanya atau orangnya. Jadi posisi lengan bebannya lebih panjang dibanding lengan kuasa. Berikut ini contoh tuas jenis ketiga, misalnya stapler. Pada stapler, gaya yang kita berikan berada di tengah, sedangkan beban dan titik tumpu berada di ujung alatnya. Contoh lain adalah pinset, sekop, dan sapu. Bidang miring merupakan bidang yang tidak sejajar atau tidak tegak lurus dengan permukaan horizontalnya. Artinya, bidang tersebut memiliki sudut terhadap permukaan horizontalnya. Komponen-komponen pada bidang miring terdiri dari beban, gaya yang diberikan, tinggi bidang miring, dan panjang bidang miring. Pada bidang miring berlaku persamaan W kali H sama dengan F kali S, atau W per F sama dengan S per H. Keuntungan mekanisnya dapat dihitung dengan W per F atau S per H. S adalah panjang bidang miring, H adalah ketinggian bidang miring, dan keduanya dalam sentimeter atau meter. Benda-benda yang menggunakan prinsip bidang miring antara lain kampak, pisau, sekrup, obeng, tangga, dan jalanan berkelok di pegunungan. Selanjutnya, kelompok pesawat sederhana ketiga yaitu katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya. Digunakan untuk mengangkat atau menarik benda. Pada dasarnya, katrol memiliki prinsip kerja dan komponen yang sama dengan tuas ataupun pengungkit. Katrol dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol ganda, dan katrol majemuk. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, katrol tetap. Katrol tetap memiliki komponen-komponen berikut. O merupakan titik tumpu, A titik beban, B titik kuasa, AO sama dengan LB atau lengan beban, BO sama dengan LK atau lengan kuasa. F adalah gaya yang diberikan pada sistem, dan W berat benda atau beban. Persamaan-persamaan pada katrol sama dengan persamaan-persamaan pada tuas. Namun, pada katrol tetap, panjang LK sama dengan LB, sehingga keuntungan mekaniknya adalah 1. Itu katrol tetap ya. Selanjutnya, katrol bebas. Katrol bebas memiliki susunan seperti berikut. Karena beban berada di tengah, maka posisi lengan beban dan lengan kuasanya seperti berikut. Komponennya sama dengan katrol tetap, tapi panjang LK-nya 2 kali LB, maka nilai keuntungan mekaniknya adalah 2. Berikutnya katrol ganda. Pada katrol ganda, untuk menentukan keuntungan mekanisnya dilakukan dengan memperhatikan banyak katrol pada sistem atau banyak tali yang menopang katrol. Persamaannya adalah Km sama dengan W per F sama dengan N. W sama dengan N dikali F, atau F sama dengan W per N. W-nya beban atau berat, satuannya Newton, F gaya atau Newton, Km keuntungan mekanis, N jumlah katrol. Terakhir, katrol majemuk. Sama dengan katrol ganda, pada katrol majemuk, keuntungan mekanis juga dihitung dengan memperhatikan banyak katrol pada sistem atau banyak tali yang menopang katrol. Misalnya, pada katrol majemuk A, tali yang menopang katrol berjumlah 3, sama dengan jumlah katrol yang ada pada sistem. Dan pada katrol majemuk B, tali yang menopang katrol berjumlah 4 buah. Dan katrol yang ada pada sistem terdiri dari 2 pasang katrol yang saling terhubung. Aplikasi pesawat sederhana juga terdapat pada sistem rangka kita. Misalkan, saat kita mengangkat kepala ke atas, leher akan berperan sebagai titik tumpu
dan dagu sebagai beban, dan otot leher belakang sebagai titik kuasanya. Ini merupakan tuas jenis pertama. Saat kita mengangkat suatu beban, siku sebagai titik tumpu, otot lengan bawah sebagai titik kuasa, dan telapak tangan sebagai beban. Ini sama dengan tuas jenis ketiga. Berikut ini ada contoh soal. Diberikan gambar tuas. Nah, ini merupakan tuas jenis pertama karena titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Gaya kuasa yang harus diberikan pada sistem pengungkit dan keuntungan mekanis yang diperoleh adalah dari gambar diketahui M 7,5 kg, LB 18, dan LK 0,9 meter, yaitu 90 cm. Ditanyakan gaya kuasa yang diberikan, F, dan keuntungan mekanisnya KM. Untuk menentukan nilai F, kita gunakan persamaan W per F sama dengan LK per LB. Karena nilai W belum ada, maka kita hitung dengan persamaan W sama dengan M dikali G, yaitu 7,5 dikali 10, yaitu 75 Newton. Kita masukkan nilainya ke dalam persamaan. 75 per F sama dengan 90 per 18. 90 F sama dengan 75 dikali 18. Sehingga F sama dengan 75 kali 18 dibagi 90 sama dengan 15 Newton. Selanjutnya kita tentukan nilai keuntungan mekanis dengan membandingkan panjang lengan kuasa dan lengan beban. KM sama dengan 90 per 18 sama dengan 5. Jadi nilai F adalah 15 Newton dan KM sama dengan 5. Contoh soal selanjutnya, perhatikan gambar bidang miring berikut. Diketahui tinggi bidang miring 120, panjang bidang miring 4,8 meter. Jika gaya kuasa yang bekerja adalah 50 Newton, maka massa benda adalah diketahui tingginya 120 atau 1,25 meter. S atau jaraknya 4,8 meter, F-nya 50. Pada bidang miring, ingat rumusnya WH Fs. W dikali H sama dengan F dikali S. Kita cari nilai W terlebih dahulu. Masukkan angka yang diketahui ke dalam persamaan. W kali 1,2 sama dengan 50 kali 4,8. W sama dengan 50 kali 4,8 dibagi 1,2. Sehingga diperoleh W sama dengan 200 Newton. Maka M dapat kita hitung dengan persamaan M sama dengan W per G. M sama dengan 200 per 10, yaitu 20 kg. Jadi jawaban yang benar adalah B. Contoh soal lain. Perhatikan gambar katrol tetap berikut. Diketahui massa bendanya 18 kg. Gaya kuasa yang bekerja adalah diketahui M 18 ditanya F. Ingat pada katrol tetap, KM atau keuntungan mekaniknya adalah 1. Maka KM sama dengan W per F, yaitu 1. Karena diketahuinya adalah M, maka kita cari W. W sama dengan M dikali G. Kita anggap gravitasinya 10 meter per detik kuadrat. Lalu W sama dengan M dikali G 18 kali 10, yaitu 180 Newton. Sehingga W-nya kan sama dengan F, karena keuntungan mekanisnya 1. Jadi F-nya juga sama dengan 180 Newton. Jawabannya C.